Pada video kali ini kita akan membahas utang dalam perspektif ekonomi Islam dan juga keuangan publik dalam ekonomi Islam. Materi ini saya ambil dari bukunya Huda dan kawan-kawan 2016 ya, Keuangan Publik Islami, Pendekatan Teoritis dan Sejarah. Beberapa hal yang akan kita diskusikan di dalam topik ini. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan utang negara dalam perspektif sistem ekonomi Islam. Kemudian kita akan bahas institusi Baitul Mal. Dan yang terakhir kita akan membahas institusi keuangan Islam kontemporer. Baik, pertama kita akan bahas utang dalam perspektif Islam ya. Utang secara bahasa itu adalah ad-dain ya. Artinya adalah sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain. Nah, dain ini juga sama dengan wasfuz zimmah ya. Artinya adalah sesuatu yang mesti dilunasi. Nah, bedanya ad-dain sama qard itu adalah kalau dain itu mensyaratkan jangka waktu ya dalam pengembaliannya, sedangkan qard itu tidak mensyaratkan jangka waktu. Jadi kalau utang yang kita maksud sekarang itu secara bahasa adalah ad-dain ya, karena utang dalam masa sekarang adalah selalu ada jangka waktunya. Kalau secara istilah, utang adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang ya, yang diterima dari pihak lain. Tentu ini berdasarkan persetujuan dengan adanya kewajiban untuk mengembalikannya. Kalau nggak ada kewajiban untuk mengembalikan namanya hibah ya, bukan utang. Baik, lalu bagaimana Islam memandang hutang? Nah, kita bisa melihat hadis ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain 2 kali kecuali ia seperti menyedekahkannya sekali. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada juga hadis Rasulullah SAW, janganlah kalian menyembunyikan diri kalian setelah berlalu masa aman kalian. Para sahabat berkata, apa yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi bersabda, hindarilah hutang. Nah, kalau dari dua hadis ini kita lihat bahwa hutang itu diperbolehkan ya. Namun hutang itu adalah alternatif terakhir ya. Kalau memang sudah tidak ada cara lain, baru kita berhutang. Seperti itu. Nah, baik. Lalu bagaimana Islam memandang terkait kelebihan pembayaran dari pokok utang? Nah, ada 2. Yang pertama, kelebihannya tidak diperjanjikan atau diperjanjikan. Nah, kalau kelebihannya itu tidak diperjanjikan, maka itu halal ya. Kelebihan dari pembayaran pokok hutang itu adalah halal kalau tidak diperjanjikan. Dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang ya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah telah mengutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau utang. Jadi Rasulullah di sini melebihkan pembayaran hutangnya karena Rasulullah itu mengutang hewan, tetapi pas beliau mengembalikan hewan itu, beliau mengembalikannya dengan hewan yang lebih tua, di mana secara harga tentu lebih mahal kalau hewan itu lebih tua ya. Di sini Rasulullah melebihkan pembayaran hutang. Nah, yang kedua, kalau hutang itu diperjanjikan di awal ya, maka hukumnya adalah haram ya. Haram atau tidak diperbolehkan. Nah, hadis Rasulullah SAW, tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba ya. Jadi kalau ada kelebihan yang dijanjikan, maka itu adalah riba. Ini hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Nah, baik. Lalu apa saja prinsip-prinsip utang? Nah, ini menurut Baik 2009. Nah, yang pertama, utang itu adalah alternatif terakhir ya. Jadi kalau kita memang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan setelah kita berusaha keras, maka kita bisa mengambil jalan alternatif terakhir, yaitu kita bisa memenuhi kebutuhan itu dengan cara berhutang. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun kita terpaksa berhutang, janganlah berhutang di luar kemampuan kita ya. Dalam hal ini adalah kemampuan kita membayar.
Misalnya kalau kita pendapatannya kecil ya, ya kita ya kalau terpaksa berhutang maka hutanglah dengan nominal kecil ya. Jangan berhutang dengan nominal besar di mana kita tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Kemudian yang terakhir adalah harus ada niat untuk membayar. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki utang dan punya niat membayar, sebesar apapun utangnya akan mampu dibayarnya. Barang siapa berutang namun tidak ada niat untuk membayarnya, sekecil apapun utangnya dia tidak akan mampu membayar. Nah, jadi hadis tersebut mengisyaratkan kalau kita berutang, kita harus punya komitmen bahwa kita harus mengembalikan utang tersebut. Nah, kemudian bagaimana utang negara dalam perspektif sistem ekonomi Islam? Nah, di sini kita membicarakan utang luar negeri ya. Jadi utang luar negeri itu diperbolehkan kalau mekanismenya itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, karena di Islam sendiri itu kerjasama dengan pihak lain itu dalam suatu usaha itu diperbolehkan. Bahkan kita bekerja sama dalam hal muamalah ya dengan orang Yahudi itu diperbolehkan. Nah, di sini ada beberapa akad yang bisa dikembangkan untuk pembiayaan luar negeri. Yang pertama adalah bisa menggunakan akad mudharabah ya, musyarakah dan murabahah. Nah, di sini juga adanya potensi bahwa utang yang sesuai syariat itu mungkin ya. Utang luar negeri yang sesuai dengan syariat Islam itu mungkin. Nah, salah satunya adalah utang yang bersumber dari Islamic Development Bank, di mana IDB ini telah banyak membiayai proyek di negara-negara Islam. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa negara Islam itu tidak selayaknya mengandalkan utang luar negeri. Nah, ini menurut Manan 92. Nah, di sini karena menurut Manan ini bahwa kalau kita utang dari luar negeri itu kita akan sulit sekali menghindari interaksi dengan sistem bunga, di mana kebanyakan instrumen utang dari luar negeri itu mengandalkan sistem bunga kayak gitu. Ini menurut Manan ya. Kemudian kalau dalam prakteknya gimana? Kalau dalam prakteknya itu memang mayoritas skema utang luar negeri itu menggunakan sistem riba ya. Kemudian hutang juga membuat independensi negara yang berutang itu terbatasi. Nah, bagi negara yang berutang dia akan lebih mudah untuk dikontrol ya, atau keputusan-keputusan negara yang berutang tersebut lebih mudah untuk dipengaruhi oleh negara yang memberi utang. Nah, itu hutang itu membuat independensi negara itu menjadi terbatasi. Nah, kemudian terlanggarnya prinsip fair dealing ya, yang cenderung menguntungkan negara pemberi utang. Jadi beberapa skema utang itu persyaratannya itu terlalu menguntungkan negara yang memberi utang. Jadi karena negara yang berutang ini butuh, jadi syarat-syarat yang diajukan oleh negara yang pemberi utang itu cenderung hanya menguntungkan negara si pemberi utang tersebut ya, dan cenderung merugikan bagi negara yang berutang. Nah, di sini melanggar prinsip fair dealing. Nah, ini utang secara praktek ya. Nah, lalu kita melihat bagaimana defisit anggaran di Indonesia. Nah, karena kita negara itu perlu berhutang kalau anggarannya itu tidak cukup ya. Nah, lalu bagaimana dengan APBN di Indonesia? Nah, di sini sudah ada data defisit anggaran terhadap PDB ya. Nah, ini sumbernya dari tradingeconomics.com. Nah, Indonesia kita lihat dari 2011 di sini datanya 2011 sampai 2019. Tren defisitnya itu cenderung meningkat ya. Dari 2012 kita defisit negatif 1,1% terhadap PDB ya. Jadi defisitnya di sini terhadap PDB. Kemudian 2012 meningkat menjadi 1,9%. 2013 meningkat menjadi 2,3%. Sampai 2019 kita masih defisit 2,2%. Nah, kalau secara tren kita lihat di sini trennya terus meningkat ya. Dari 1,1% terakhir 2,2%. Nah, karena negara kita defisit ya, artinya penerimaan kita tidak cukup untuk membiayai belanja, maka mau tidak mau Indonesia harus berhutang kayak gitu. Nah, kita lihat data yang selanjutnya yaitu data utang Indonesia.
Nah, ini di sini adalah utang pemerintah ya. 2010 utang kita itu adalah sudah 24,52% terhadap PDB ya. Kemudian 2011 23%, agak turun sedikit ini. 2012 turun sedikit, namun dari 2013 hingga 2018 trennya utang kita itu meningkat. Dan terakhir utang kita itu adalah di 2018 ini adalah 29,8%. Jadi dari tahun ke tahun utang kita bukannya berkurang tapi terus bertambah ya. Ya karena kita juga memberlakukan kebijakan defisit ya, di mana anggaran penerimaan dan belanja negara itu tidak dibuat berimbang ya, tetapi memang dibuat defisit ya, karena adanya kenaikan belanja dari tahun ke tahun, di mana komponen belanjanya itu terus naik, namun kenaikan dari komponen belanja itu tidak diikuti oleh penerimaan pajak yang cukup. Makanya kita dari tahun ke tahun harus utang, dan utang ya. Sehingga secara akumulasi utang kita terus bertambah. Bahkan di data 2018 ini utang kita terakhir adalah 29,8% itu dari PDB. Nah, untuk Indonesia utangnya itu tidak semuanya berasal dari luar negeri ya. Ada juga utang dari dalam negeri, di mana surat utangnya itu dijual di dalam negeri. Bahkan beberapa ada yang berbentuk retail ya. Yaitu surat utang, Anda bisa membeli surat utang namun nominalnya itu retail, nominalnya kecil-kecil. Nah, para ekonom memang cenderung menyarankan untuk mengambil utang luar negeri. Itu kenapa? Karena kalau pemerintah mengambil utang di dalam negeri, maka ketersediaan dana investasi yang itu akan digunakan oleh swasta itu akan terganggu. Jadi swasta kan butuh duit juga nih untuk investasi ya. Pemerintah butuh duit juga nih untuk investasi. Jadi antara swasta dan pemerintah ini berlomba-lomba nih untuk mendapatkan uang untuk investasi. Nah, di sini karena pemerintah ngambil utang dari dalam negeri, maka perilaku pemerintah tersebut cenderung membuat bunga utang itu menjadi naik di dalam negeri ya. Karena adanya permintaan utang dari pemerintah kan ya. Nah, karena adanya permintaan utang tersebut, suku bunga cenderung naik, dan di sini akan merugikan sektor swasta. Swasta sudah ketersediaan dananya sudah keambil oleh pemerintah sebagian, dan juga swasta harus menghadapi bahwa bunga utangnya itu cenderung naik ya, karena aktivitas dari utang pemerintah tersebut. Nah, makanya ekonomi itu kalaupun berutang ya kalau bisa utang dari luar negeri saja. Nah, namun kalau kita utang dari luar negeri, kita juga menghadapi risiko-risiko yang lain ya. Yang paling vital misalnya adalah risiko nilai tukar. Dimana kalau ada depresiasi nilai tukar, Indonesia tidak hanya harus membayar pokok dan bunga utang tersebut ya, tetapi juga dirugikan dari secara mata uang kita harus membayar utang itu dengan nominal yang lebih tinggi karena mata uang kita terdepresiasi. Nah, baik, lalu solusinya bagaimana? Nah, ini menurut baik, nah kita harus menumbuhkan semangat kemandirian ya, kerja keras harus ditumbuhkan baik di kalangan pemerintah, pengusaha maupun rakyat secara keseluruhan ya. Jadi yang mengambil utang dari luar negeri itu juga tidak hanya pemerintah ya, swasta juga mengambil utang dari luar negeri. Karena komponen utang luar negeri kita ada komponen utang swasta, ada komponen utang pemerintah ya. Kalau kita ngomongin solusi ya, dua-duanya baik swasta maupun pemerintah harus bersama-sama menumbuhkan semangat kemandirian. Nah, kalau kita punya semangat kemandirian, maka mentalitas berutang akan bisa turun. Nah, kemudian yang kedua, solusinya menurut baik 2009 ini, ekonomi syariah itu bisa dijadikan dasar ekonomi negara. Nah, melalui apa? Melalui instrumen yang mensubstitusi utang, antara lain adalah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf ya. Jadi zakat, infak, sedekah, wakaf ini bisa meningkatkan penerimaan negara ya, sehingga kita tidak lagi menderita defisit anggaran.
Nah, di sini karena instrumen yang digunakan adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, semangatnya adalah semangat brotherhood ya, yang lebih mementingkan kesejahteraan umat, bukan kesejahteraan negara donor seperti kalau menggunakan instrumen utang biasa. Nah, di sini karena instrumennya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf, integritas negara tersebut tetap terjaga ya. Lalu bagaimana ketika kondisi si debitur itu krisis? Jadi kalau kita ngomongin utang ada istilah debitur sama kreditur ya. Kalau debitur itu adalah orang yang berhutang, dia debt ya. Dia maksudnya debitur itu debtor ya. Dia orang yang sebagai orang yang berhutang. Kalau kreditur ya atau kreditor itu adalah orang yang memberikan hutang atau orang yang memberikan kredit ya. Jadi ada dua istilah itu, debitur dan kreditur. Jangan tertukar ya. Nah, di sini bagaimana ketika si debitur ini krisis? Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bahwa Allah berfirman, dan jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan dari Quran Surat Al-Baqarah tersebut adalah, yang pertama adalah penangguhan pembayaran utang atau bisa juga rescheduling itu dimungkinkan ya. Nah, kemudian di sini debitur juga bisa memperoleh keringanan dari pembayaran utang ya. Bahkan kalau si kreditornya baik hati, bisa juga tuh si kreditor untuk membebaskan seluruh utang ya. Kalau memang si debitur itu sama sekali tidak punya kemampuan untuk membayar ya. Misalnya dia sudah pailit, sudah bangkrut ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau si debitur itu benar-benar muflis ya atau benar-benar pailit, habis dia, nah maka si debitur itu berhak untuk mendapatkan bantuan sosial ya atau santunan dari masyarakat atau lembaga zakat dan negara ya. Nah, dengan catatan di sini utang si debitur itu adalah benar-benar digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan umum ya. Kalau utangnya digunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan umum, kalau si debitur itu muflis atau pailit ya atau habis dia, maka dia berhak ya untuk mendapatkan santunan bantuan sosial dari masyarakat. Lalu kita ngomongin institusi keuangan publik dalam ekonomi Islam yang namanya adalah Baitul Mal ya. Jadi Baitul Mal itu pada masa pemerintahan Islam itu adalah lembaga keuangan negara ya yang mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Nah, di sini kita bahas bagaimana pengelolaan Baitul Mal antar masa ya. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah SAW. Nah, di sini kita bisa melihat pada awal-awal perjuangan Rasulullah, negara itu mengandalkan dari sumbangan umum ya, sumbangan masyarakat ya, sumbangan sukarela dari masyarakat. Nah, waktu itu salah satu pemasukan negara selain sumbangan dari masyarakat tersebut adalah ghanimah ya, atau harta rampasan perang. Nah, di sini Quran surat Al-Anfal ayat 8 itu menyatakan bahwa yang memiliki ghanimah itu adalah Allah dan Rasul-Nya ya. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa yang berhak untuk membagikannya itu adalah Rasulullah. Nah, di situ yang maksudnya adalah Rasulullah itu berhak untuk membagikan sesuai dengan pendapatnya ya. Ya tentu untuk kemaslahatan umat. Nah, di sini pada waktu itu Baitul Mal itu kalau ada harta masuk ya langsung dibagikan pada hari itu juga. Nah, misalnya ghanimah itu Rasulullah itu tidak senang menunda ya. Kalau ada ghanimah didapatkan oleh kaum muslimin ya langsung dibagikan pada hari itu juga. Nah, lalu bagaimana pada masa Abu Bakar As-Siddiq? Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq, tahun pertama itu masih sama dengan masa sebelumnya, yaitu masa Rasulullah ya. Pengelolaannya pada tahun pertama itu masih sama. Nah, pada tahun kedua, lalu si Abu Bakar As-Siddiq ini, dia menyediakan satu kamar untuk menyimpan harta yang masuk ya. Nah, ini adalah merupakan cikal bakal Baitul Mal. Ya, harta tersebut disimpan di kamarnya Abu Bakar As-Siddiq, tapi bukan artinya itu menjadi milik Abu Bakar As-Siddiq ya, tetapi hanya disimpan saja di situ dengan maksud untuk diamankan dan nantinya itu akan dibelanjakan untuk keperluan kaum muslimin. Beliau Abu Bakar As-Siddiq itu tidak mengambil harta dari Baitul Mal.
Bahkan beliau itu tetap berdagang ya, walaupun sudah jadi khalifah waktu itu ya. Nah, kenapa beliau berdagang ya? Beliau harus mencukupi nafkah keluarganya ya. Jadi karena beliau nggak mau ngambil harta dari Baitul Mal, ya beliau berdagang. Ya namun, namun di situ Umar mendesak Abu Bakar ya. Lalu Umar membawa Abu Bakar ke pengelola Baitul Mal untuk diberikan santunan. Nah, santunannya juga standar ya, sesuai dengan nominal yang diperlukan untuk hidup seperti orang-orang Quraisy kebanyakan ya. Mungkin kalau kita ngomongnya sekarang upah layak minimum ya. Nah, namun pada saat beliau Abu Bakar ini meninggal, Abu Bakar ini meminta keluarganya untuk mengembalikan uang santunan yang pernah diterimanya tersebut kepada Baitul Mal ya. Pada masa Abu Bakar masih sama kayak masa Rasulullah ya, bahwa harta yang masuk itu tidak pernah menumpuk ya, karena sama Abu Bakar itu langsung dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, lalu bagaimana di masa Umar bin Khattab ya? Di masa Umar bin Khattab ini Baitul Mal itu mulai dibangun ya, dibuatkan bangunan tersendiri ya. Dibuatkan bangunan tersendiri, lalu mengangkat para penulis, kemudian menetapkan gaji dari Baitul Mal ya, serta Umar ini membentuk tentara ya waktu itu. Nah, kadang 20% dari harta ghanimah yang didapatkan dari perang itu pada masa Umar itu langsung dibawa ke masjid dan langsung segera dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, pada masa Umar ini Umar juga mendapatkan santunan ya. Namun walaupun beliau adalah khalifah, ya santunan yang mau ia terima adalah santunan sebagaimana layaknya standar orang-orang Quraisy biasa ya, nominalnya. Nah, Umar ini adalah pionir PNS ya, adanya pegawai negeri sipil yang gajinya itu tetap diberikan oleh negara. Kemudian masa Utsman bin Affan, nah pada masa Utsman ini beliau ini relatif diprotes ya, karena Utsman ini banyak mengangkat sanak kerabat dan keluarganya untuk menempati jabatan-jabatan tertentu, terutama sekali di 6 tahun terakhir masa pemerintahannya. Kemudian Utsman juga memberikan harta yang relatif banyak kepada kerabatnya ya, dari Baitul Mal ya, ini diambil dari Baitul Mal diberikan kepada kerabat-kerabatnya. Nah, Utsman sendiri menafsirkan hal itu sebagai suatu bentuk cara menyambung silaturahim ya kepada kerabat-kerabatnya. Sebagaimana silaturahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut pandangan Utsman. Nah, Utsman juga ini menggunakan dan meminjam harta dari Baitul Mal. Beliau berkata Abu Bakar dan Umar itu tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal. Maksudnya seperti yang ia lakukan ya. Sedangkan aku telah mengambilnya dan membagikannya kepada sanak kerabatku. Jadi menurut Utsman itu hal tersebut itu ya nggak apa-apa, karena itu adalah kewenangannya. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali ini Baitul Mal ini dikembalikan kembali ke posisinya semula ya. Nah, di sini Ali juga mendapatkan santunan dari Baitul Mal ya. Diceritakan bahwa dia mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuhnya ya sampai separuh kakinya. Dan sering juga bajunya itu penuh dengan tambalan. Nah, ketika dulu Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, Ali ini menolak saran-saran orang-orang terdekat yang menyarankan bahwa Ali ini disuruh mengambil dana dari Baitul Mal untuk diberikan kepada orang-orang yang membantunya ya, supaya mendapatkan dukungan lah intinya. Nah, Ali tidak mau menggunakan harta Baitul Mal untuk itu ya, dan karena Ali menganggap hal tersebut adalah bukan haknya ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi Baitul Mal setelah Khulafaur Rasyidin? Ya, kita lihat setelah Ali, lalu Bani Umayyah berkuasa ya. Nah, di masa Bani Umayyah, Baitul Mal itu sepenuhnya berada di tangan penguasa ya, tanpa bisa dikritik oleh rakyat. Jadi, yang menguasai Baitul Mal itu adalah absolut, yaitu raja ya atau penguasa. Namun ada satu khalifah yang menonjol dari Bani Umayyah ya, yaitu namanya Umar bin Abdul Aziz ya. Khalifah ke-8, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima ya, karena kesolehannya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ini, beliau mengembalikan posisi Baitul Mal. Selain itu, beliau juga menekan para amir ya,
para amir bawahannya itu untuk mengembalikan harta yang pernah diambil dari Baitul Mal dengan cara yang batil ya. Nah, kemudian beliau sendiri juga mengembalikan harta pribadinya sendiri ya. Waktu itu nilainya adalah 40.000 dinar ya ke Baitul Mal, di mana harta tersebut itu adalah harta warisan dari ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Namun karena keluarganya banyak tidak nyaman ya dengan kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz ini, pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz ini juga disingkirkan ya. Meskipun demikian secara overall ya, Bani Umayyah ini juga memberikan sentuhan positif terhadap Baitul Mal ya. Dan antaranya adalah adanya perubahan sistem bahasa pengarsipan ya. Bahasa yang digunakan dalam pengarsipan, terus pencatatan pemasukan, serta pengeluaran itu semuanya distandarkan ke dalam bahasa Arab. Bahkan pada masa Abdul Malik bin Marwan, standarisasi penggunaan bahasa Arab dalam pengarsipan Baitul Mal itu sudah sampai ke seluruh negeri ya, artinya sudah 100% waktu itu. Karena bahasa pengarsipannya bahasa Arab semua, ini lebih mudah untuk diperiksa ya, kayak gitu. Kemudian lalu bagaimana pada masa Abbasiyah ya, saat Bani Umayyah runtuh, Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbasiyah ya. Nah, pada masa Bani Abbasiyah ini pengelolaannya masih mirip dengan Bani Umayyah ya. Pengelolaannya masih mirip seperti Bani Umayyah. Nah, diceritakan juga pada masa Bani Abbasiyah ini, terutama pada masa Khalifah Ja'far al-Mansur ya, pernah juga mendapat kritik tajam dari Imam Abu Hanifah ya. Karena Imam Abu Hanifah itu semasa dengan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Jadi intinya Abu Ja'far al-Mansur ini dipandang berlaku curang ya, karena Abu Ja'far al-Mansur ini sering memberi hadiah kepada orang-orang terdekatnya itu dengan menggunakan uang dari Baitul Mal ya, baik uang maupun perhiasan. Bahkan Imam Abu Hanifah ini juga menolak saat diberi hadiah. Karena hadiah yang dikasih oleh khalifah itu ya, itu adalah hadiah yang diambil dari Baitul Mal, di mana Imam Abu Hanifah itu merasa hal tersebut itu tidaklah seharusnya ya. Harusnya kalau mau memberi bingkisan ya dari harta pribadi Abu Ja'far al-Mansur ya, bukan dari Baitul Mal. Nah, kemudian pasca keruntuhan Bani Abbasiyah, bagaimana pengelolaan Baitul Mal? Nah, jadi Baitul Mal itu terus eksis ya, bahkan menjadi saksi dari waktu itu kejayaan Islam di Andalusia, kemudian kehebatan kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi dalam perang salib, dan juga berkibarnya kejayaan kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, Baitul Mal itu baru benar-benar hilang ya, itu ketika kekhalifahan Turki Utsmani itu runtuh ya pada tahun 1924. Nah, lalu bagaimana kaidah pengelolaan harta di Baitul Mal? Nah, ini menurut An-Nabhani tahun 90 ya. Nah, jadi di Baitul Mal itu untuk zakat itu dibuatkan kas khusus ya. Jadi kaidah pengelolaan dana zakat di Baitul Mal adalah kalau ada dana masuk maka akan disalurkan, tapi kalau tidak ada dana masuk maka tidak akan dicarikan pinjaman ya. Nah, itu untuk zakat. Nah, lalu bagaimana kaidah pengelolaan dana yang digunakan untuk keperluan penanggulangan kekurangan dan pelaksanaan jihad? Nah, di situ kaidahnya adalah ketika ada dana, maka seketika itu wajib disalurkan. Jika tidak ada dana, dan kalau dikhawatirkan akan timbul mafsadat ya, maka negara bisa melakukan pinjaman ya, atau berhutang. Nah, jika tidak dikhawatirkan timbul mafsadat, maka kita nggak apa-apa tuh nunggu sampai ada dana terkumpul lagi. Kemudian bagaimana kaidah pengelolaan dana yang digunakan untuk keperluan yang bersifat tetap ya. Misalnya seperti hak orang-orang yang telah memberikan jasa kepada negara ya, misalnya gaji para tentara, pegawai negeri, hakim, dan tenaga edukatif misalnya. Nah, kalau keperluannya untuk hal tersebut, maka kaidahnya adalah ketika ada dana, maka seketika itu wajib disalurkan. Jika tidak ada dana dan dikhawatirkan timbul mafsadat, maka negara bisa meminjam. Nah, ini kaidahnya seperti yang sebelumnya ya. Jika tidak dikhawatirkan timbulnya mafsadat, maka menunggu dana terkumpul lagi. Nah, lalu bagaimana kaidah pengelolaan harta Baitul Mal kalau
pos penggunaannya adalah untuk kemaslahatan umum, misalnya seperti sarana jalan raya, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain yang bersifat urgent, maka kaidahnya itu adalah jika ada dana maka disalurkan. Kalau tidak ada dana, maka kewajibannya itu tidak lagi kewajiban Baitul Mal ya, tetapi kewajibannya itu adalah berpindah kepada umat, di mana umat itu wajib mengumpulkan harta hingga cukup digunakan untuk keperluan-keperluan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kaidah pengelolaan harta Baitul Mal untuk pos yang sifatnya adalah untuk keperluan kemaslahatan yang tidak terlalu urgent ya. Misalnya apa? Misalnya pembangunan jalan alternatif. Jalannya itu tidak terlalu urgent ya, karena sudah banyak jalan, tapi ingin bangun jalan lagi yang bisa jadi jalan alternatif misalnya. Atau pembangunan rumah sakit nih, rumah sakit kedua, tapi ya sudah ada banyak rumah sakit, tetapi pengen nambah rumah sakit lagi nih. Nah, itu kan hal-hal yang tidak terlalu urgent ya. Nah, kaidahnya adalah kalau ada dana maka wajib disalurkan, tetapi kalau tidak ada dana maka kewajibannya itu gugur bagi Baitul Mal maupun kaum muslimin. Jadi kalau nggak ada dana ya nggak usah dibangun kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana pengelolaan harta Baitul Mal ya untuk pos yang bersifat darurat seperti pengeluaran untuk paceklik ya, kemudian kelaparan, bencana dan lain-lain. Nah, kaidahnya adalah ketika ada dana maka seketika itu wajib disalurkan. Jika tidak ada dana dan dikhawatirkan timbul mafsadat, maka negara bisa meminjam ya. Karena saking urgennya kalau nggak ada duit gimana pun negara harus mencari pinjaman. Nah, kemudian yang terakhir kita akan singgung beberapa institusi keuangan Islam secara kontemporer ya. Yang pertama adalah Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga sebagai BMT. Nah, BMT ini adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah. Kalau Anda kenal koperasi, nah kalau koperasi syariah kita kenalnya sebagai BMT. Nah, karena BMT ini dioperasikan dengan bentuk koperasi ya. Di koperasi ya ada simpanan pokok, ya ada simpanan wajib, ya ada simpanan sukarela seperti itu. Dan sebagaimana koperasi yang lain ya, bahwa koperasi itu adalah dimiliki oleh para anggotanya. Yang kedua adalah perbankan syariah ya. Perbankan kita tahu itu adalah lembaga intermediasi ya. Namun kalau perbankan syariah di sini adalah lembaga intermediasi yang menggunakan prinsip syariah ya. Mengumpulkan dana dari orang yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan dana. Namun ingat prinsip operasinya adalah prinsip syariah ya, di mana dalam produk simpanan ataupun pada produk pembiayaannya itu menggunakan akad-akad syariah ya, seperti ada murabahah ya, mudharabah, musyarakah ya, ada juga wadiah ya dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada asuransi syariah ya. Ini adalah lembaga asuransi di mana menggunakan prinsip syariah. Nah, di sini prinsip usahanya adalah tolong-menolong atau ta'awuni dan saling melindungi atau takafuli. Nah, artinya peserta ini membentuk kumpulan dana ya yang disebut sebagai dana tabaru, kemudian dikelola dengan prinsip syariah yang digunakan untuk menanggulangi risiko-risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi. Kemudian ada dana pensiun syariah, ini dana pensiun tapi dikelola dengan prinsip syariah ya. Nah, artinya kan di sini kalau dana pensiun kan kita mengelola dana ya, mengelola dana, nah dikelola kemudian dikembangkan dananya di mana nanti di masa depan dana tersebut mampu memberikan jaminan pensiun kepada para pesertanya. Nah, kemudian ada pasar uang syariah ya. Nah, pasar uang syariah ini muncul ya karena adanya kebutuhan dari para bank ya. Jadi bank itu menghadapi masalah liquidity mismatch ya, di mana bank itu bisa menghadapi masalah kekurangan likuiditas ataupun sebaliknya kelebihan likuiditas. Nah, pasar uang ini ada untuk mengatasi hal tersebut, di mana kalau ada kekurangan likuiditas maka bank bisa memanfaatkan instrumen yang ada di pasar uang syariah ini untuk memenuhi likuiditas jangka pendek tersebut. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau ada kelebihan likuiditas maka dana bank itu bisa mereka salurkan di pasar uang syariah supaya bisa mendapatkan keuntungan dari instrumen yang ada di pasar uang syariah tersebut.
Nah, yang terakhir ada pasar modal syariah ya. Bedanya sama pasar modal biasa, kalau pasar modal ini prinsip transaksinya tidak boleh bertentangan dengan syariah. Demikian ya, terima kasih.